Banyak coach itu menyarankan ngulang-ngulangnya, afirmasinya itu sebelum tidur gitu. Tapi kan tidak semua orang, ada yang ngulang-ngulangnya itu sambil motoran. Kalau saya dulu sambil motoran, Mas. Kalau Mas Arif gimana menjelaskan hal ini? Mengulang-ulang itu ada efektif kalau kita lakukan dengan kondisi gelombang otak tertentu. Apa yang kita ulang-ulang itu berpotensi, memang tidak selalu, berpotensi untuk menjadi sesuatu di bawah sadar sebagai data untuk diulangi lagi. Bawah sadar itu juga ditentukan kita berteman dengan siapa, karena dari berteman itu juga terjadi repetisi. Loh, kalau aku berteman dengan orang susah, orang negatif, pikirnya ruwet aja terus, kan dia merepetisi. Oh, direpetisi lama-lama jebol juga nih ke critical area, Mas. Jadi di balik identifikasi pokok kelompok itu ada repetisi. Aku kembali ke poin kedua tentang repetisi. Iya, repetisi. Repetisi itu kan secara umum banyak coach itu menyarankan ngulang-ngulangnya, afirmasinya itu sebelum tidur gitu. Tapi kan tidak semua orang, ada yang ngulang-ngulangnya itu sambil motoran. Kalau saya dulu sambil motoran, Mas. Sambil motoran gitu kan. Dan itu bertahun-tahun gitu ya. Saya melakukannya bertahun-tahun. Kalau Mas Arif gimana menjelaskan hal ini? Sebenarnya ini nyangkut ke yang terakhir, Mas. Tapi nggak apa-apa ya, ada irisannya. Jadi mengulang-ulang itu ada efektif kalau kita lakukan dengan kondisi gelombang otak tertentu. Nah, tapi saya belum sebutkan biar tetap dijelasin di poin terakhir. Ketika kita itu mengulang-ulang itu menjelang tidur, itu memudahkan masuknya karena critical area melemah di waktu itu. Jadi kalau ditanya titik critical area melemah itu juga secara waktu ada waktu-waktunya. Nah, jadi apa namanya, kalau dikombinasikan, Mas, itu luar biasa. Kita berguru sama orang punya otoritas, direpetisi di jam tertentu, luar biasa. Nah, sekarang gini, kalau naik motor diulang-ulang, apakah itu ada penjelasannya? Ada, Mas. Karena sekarang gini, ketika Mas Hendra nyetir, itu subconscious kerja loh. Lagi open loh, lagi diakses banget loh. Nyetir kan refleks dan sebagainya, itu udah nggak mikir. Bahkan waktu yang menarik, kalau Mas Hendra ingin membuktikan bahwa apakah betul waktu nyetir itu bawah sadar betul-betul kerja. Pernah nggak? Lagi mikir, tiba-tiba, loh, udah sampai rumah. Yang nyetir tadi sepanjang tadi itu siapa? Maksudnya gini, kita tuh Mas Hendra nyetir sendiri. Paham. Pernah nggak kayak lebih cocok lagi kalau nyetirnya motor? Kalau mobil mungkin masih ini. Saya tuh pernah nyetir mobil sambil mikir, sampai nggak kerasa, loh, kok aku udah sampai rumah? Sepanjang tadi yang nyetir siapa? Saya, Mas. Tapi itu karena kita udah lewat jalan itu bolak-balik, kita sudah menguasai banget medan. Itu akhirnya itu di take over sama bawah sadar. Nah, artinya ketika kita afirmasi dalam keadaan kayak gitu, itu juga efektif. Jadi afirmasi sambil nyetir motor, itu pas lagi bawah sadar lagi kerja. Bahkan sempat ketiduran pun juga. Sering saya dulu kayak gitu. Maksudnya kecuali kalau sampai benar-benar hilang keseimbangan ya, itu lain cerita. Tapi bawah sadar itu sehebat itu untuk take over. Tahu. Nah, gini prosesnya. Sadar, masukkan bawah sadar, kan diotomatisasi. Apa yang kita kerjakan jadi lebih mudah karena di take over bawah sadar. Nah, bawah sadar ini kalau betul-betul kuat, ini akan di take over yang lebih kuat lagi, yaitu semesta, Mas. Lebih gampang lagi urusan kita. Jadi nggak bisa kita tuh pekerjaan kita di take over oleh semesta sebelum di take over bawah sadar. Jadi Anda pengen mencapai 100 juta pertama untuk yang belum. Kalau angka itu masih di sadar, semesta juga susah. Masukkan bawah sadar dulu, bawah sadar itu nanti akan didelegasi jadi semacam birokrasi pemerintahan itu loh, Mas. Camat, ya kan, lurah gitu loh, sampai atas bupati, presiden, sampai kepada God misalkan. Itu gitu jalurnya. Cuman bedanya ini ke dalam, jalurnya tuh ke dalam diri kita. Nah, jadi teman-teman, ketika Anda wirid, zikir ya, untuk Anda yang beragama Islam atau Anda pernah meditasi terus pakai mengucapkan apa, Mas, mantra diulang-ulang. Itu tuh untuk repetisi. Nah, yang menarik adalah pengulangan bukan hanya masalah terkait afirmasi, Mas. Jadi pengulangan itu juga pengkondisian biar kita keadaan otaknya menuju ke keadaan tertentu yang nanti kita bahas di paling akhir. Mas, kalau Anda itu mengulang-ulang sesuatu, pernah dengar musik jatilan nggak? Atau apa tuh yang kuda gila itu loh, yang
Itu kan Kuda lumping. musiknya tuh monoton, diulang terus. Sok musik meditasi itu musiknya repetitif. Sesuatu yang repetitif itu jenuh, Mas. Karena jenuh. Jadi gini. Kan akhirnya zona sadar tuh gini, critical area. Kayaknya nggak ada yang berbahaya dengan ini cuma pengulangan aja. Akhirnya tuh dia nggak aware. Jadi sesuatu diulang-ulang itu untuk melengahkan critical area, Mas. Makanya ritualnya kalau contohnya dalam agama Islam, kita tuh jangan doa dulu, disuruh wirid dulu. Wirid, setelah wirid, critical area dihajar dengan repetisi, baru berdoa. Maksudnya, terlepas dari apapun agama Anda, prosedurnya tuh begitu. Dengan kita melakukan repetisi, maka terjadi kelengahan. Jadi semacam gini. Mas Tahib mana? Nih, Mas Tahib bisa berdiri kelihatan, Mas. Kalau saya tendang atau pukul Anda nangkis tapi ya, saya pukul Anda 30 kali, selalu tangan kanan. Maka Anda itu nanti lengah, karena pasti ke kanan, pasti pukulannya ke kanan, pasti pukulannya ke kanan, betul kan? Tiba-tiba di pukulan ke-25, saya pukul pakai tangan kiri, lengah Anda, Mas, nggak sempat nangkis. Nah, bawah sadar gitu, Mas. Dikasih yang monoton, nanti dia lengah. Karena sesuatu yang monoton bikin jenuh. Dan orang kalau udah jenuh tuh, malas mikir. Pernah nggak Mas Hendra nonton film jenuh? Malas untuk mengkritisi filmnya. Jadi kejenuhan itu pun sebetulnya juga harus bisa dimanfaatkan kalau pakai pola seperti ini. Jadi apa yang kita ulang-ulang itu berpotensi, memang tidak selalu, berpotensi untuk menjadi sesuatu di bawah sadar sebagai data untuk diulangi lagi. Di tingkatan semesta, apalagi. Gitu. Oke, Mas. Aku tuh sangat serius ya kalau ngomong soal ini ya, soal manifestasi dan lain sebagainya. Karena salah satu yang menurutku Ngaji Roso hadir itu untuk menyeimbangkan antara spiritualitas dan duniawi gitu. Karena ini harus balance gitu. Jadi saya benar-benar sangat serius untuk bagaimana Mas Arif menyajikan pemahaman ini secara komprehensif gitu. Dari tadi yang udah disampaikan tuh gini. Misal nih ada orang yang dia itu hanya ibu rumah tangga. Oke, kamu pakai figur otoritas, pakai repetisi. Kalau kemudian itu dilakukan, misalnya teman-teman yang masih muda-muda, sudah belajar banyak hal, belajar komunikasi, punya skill dan lain sebagainya gitu. Itu kemungkinan besarnya akan gampang terjadi gitu. Gimana dengan ibu rumah tangga seperti saya ini yang skill juga nggak terlalu. Oh, berarti secara akademis dia juga tidak tinggi, hanya orang rumahan. Menariknya lagi, afirmasi itu kan harusnya kalau menurut pandanganku secara subjektif harus disesuaikan dengan kira-kira kehadiranku di sini tuh perannya untuk apa ya. Kadang kan afirmasinya pokoknya main sikat aja seperti orang lain bisa seperti ini. Jadi kita itu kayak tiru pengen jadi posisinya orang lain gitu. Nggak ditaker gitu. Itu gimana Mas Arif? Jadi gini, ibu rumah tangga ada dua macam, ada ibu rumah tangga yang hanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga, ada juga yang pembelajar, gitu Mas. Nah, untuk yang pembelajar, artinya memang dia itu update terus ya, karena istri saya tuh ikut komunitas ibu profesional, Mas. Dan itu, wah mereka jago, AI aja mereka ngerti loh, walaupun ibu rumah tangga. Tapi kan yang Mas Hendra maksud, ibu rumah tangga yang tradisional, yang seperti ibu saya lah ibaratnya. Sebetulnya, itu yang tadi saya bilang, ibu rumah tangga yang pikirannya pinter, itu bagus, tapi critical area tebel. Jadi kalau misalkan, Mas, aku kan cuma ibu rumah tangga, aku tuh goblok, gini-gini. Kan bagus, critical areanya nggak tebel. Iya. Bright side-nya, sisi terangnya kan itu. Jadi malah Anda tuh untuk nembus ke bawah sadarnya lebih gampang dong. Tinggal cari figur otoritasnya aja yang, bahkan gini Mas, orang bodoh itu lebih mudah cari figur otoritas. Karena banyak orang yang menurut dia di atas dia. Iya benar. Tapi sekarang gini, kalau Mas Hendra itu pikir gelarnya udah S4, Anda sulit loh Mas cari orang yang di atasnya Anda itu. Giliran udah nemu figur otoritas, namanya Albert Einstein, udah mati. Nah, jadi buat Anda yang merasa goblok,
Anda harus bersyukur juga. Karena critical area Anda tidak terlalu tebal. Jadi bright side-nya itu, cuman memang yang harus diobati dia itu keraguan. Nah, metode Mas paling cocok untuk orang yang merasa kayak gitu, merasa bodoh, aku ibu rumah tangga, dia harus punya figur otoritas yang dia jadi guru. Karena dia kan mau belajar ini nggak paham, jadi dia cocok untuk belajar sama guru, terus dia diarahin kudu gimana. Karena dia tipikal, pokoknya gue lakuin. Kalau ibu rumah tangga kan, oke, gue lakuin, gitu aja. Dia hanya ragu, ini tuh bisa apa enggak? Gue lakuin. Tapi kalau orang yang ibu rumah tangga yang pinter banget, S3 misalnya, lu lakuin gini ya? Sebentar, lakuin gini emang ada yang pernah berhasil? Kan bertanyanya banyak. Itu satu ya. Kemudian tentang afirmasi tadi, Mas. Jadi saya itu adalah orang yang meyakini bahwa sebetulnya afirmasi yang paling dahsyat adalah afirmasi yang nggak disadari. Makanya kita pernah kan, ini kok kayaknya aku pernah menginginkan ini dulu, ngomong nggak sengaja dulu, tapi kok kejadian. Dan banyak yang kejadian itu karena afirmasi yang tidak disengaja dibandingkan yang disengaja. Jadi gini, terlepas dari kehebatan teknik afirmasi yang memanfaatkan repetisi atau pengulangan, bahaya dari afirmasi itu kemelekatan, Mas. Karena kita 100 juta, 100 juta, 100 juta. Kalau kita nggak belajar ilmu kesadaran tentang letting go, kita tuh jadi melekat banget dengan itu. Nah, itu dosa melakukan afirmasi itu. Yang kedua adalah afirmasi itu lebih cocok gini, Mas. Ada afirmasi proses, ada afirmasi hasil. Ini beda nih. Gini. Ada orang yang cocoknya tuh gini. 10 bulan lagi saya mendapatkan uang 1M. Itu berarti afirmasi hasil. Oke? Nah, ada orang yang karena terlalu melekat, ya, karena terlalu banyak mental block, lebih cocok afirmasi proses, Mas. Caranya gimana? Ini agak berputar. Cari orang yang kalau bisa ditemuin, kamu bisa dapat 1M tuh kenapa? Aku orangnya disiplin, konsisten, kreatif. Di breakdown, afirmasinya itu. Aku adalah orang yang disiplin, kreatif. Sehingga apa? 1M tuh hanya konsekuensi. 1M tuh hanya konsekuensi dari proses kita menjadi sesuatu. Oke. Jadi kalau afirmasi proses itu bicara afirmasi untuk aku become someone. Kalau afirmasi hasil bicara I get something. Tahu bedanya? Nah, orang yang itu melekat banget lebih cocok itu bukan afirmasi hasil karena tambah melekat. Oh. Misalnya nih, saya pengen bisa ngomong seperti Arif RH, saya bisa ngomong seperti Arif RH. Itu adalah hasil. Nah, kalau Anda merasa melekat atau susah, Anda lebih baik tanya, Mas Arif bisa ngomong kayak gitu gimana? Saya itu orangnya semangat terus mencoba. Saya orang yang pembelajar. Saya orangnya begini-begini. Nah, indikator itu yang dijadikan afirmasi, Mas. Mas Hendra, kenapa Anda tuh YouTube-nya tuh bisa besar? Saya tuh orangnya Mas. Positive thinking. Orangnya itu selalu terbuka dengan ide-ide. Itu yang dijadikan afirmasi. Aku adalah manusia yang banyak ide. Aku adalah yang di-copy adalah karakter penyebab hasil. Oke, bisa. Nah, ibu-ibu dia itu kan merasa kapasitas dia tidak memungkinkan dapat 1M misalkan. Aku cuman TKI Mas, cuman TKW Mas, kayaknya nggak bisa 1M. Karena dia sudah punya gambaran. Orang kayak aku tuh nggak bisa. Artinya itu nggak memungkinkan dibawa ke situ karena udah direject oleh bawah sadar. Terus gimana caranya? Berarti yang diberesin, kenapa dia begitunya dulu? Ternyata dia itu merasa tidak berdaya. Maka afirmasinya gimana? Aku adalah orang yang berdaya setiap hari. Aku gitu. Lebih ke value. Itu, iya. Becoming-nya dulu yang dibangun. Setelah itu beres, bahkan hasilnya itu datang. Oke. Jadi nggak ada salah benar, Mas. Makanya saya bilang, metode itu hanya harus disesuaikan dengan Anda. Seperti baju. Kalau XL itu kegedean, Anda harus cari yang L. Iya, Mas. Gitu. Karena, kadang kita afirmasi itu nggak sadar posisi juga gitu. Iya. Sangat-sangat tidak realistis gitu kan. Karena kadang juga gini, Mas. Ada beberapa tulisan mungkin atau informasi mengatakan bahwa ini lakukan begini dan nggak ada alternatif lain. Jadi kalau saya kan gini,
Jadi saya ketika ngomong nih, begini, itu saat yang sama, saya tuh selalu mikir. Karena alam semesta itu selalu ada opositnya, Mas. Elektron itu negatif, tapi kan ada positron, Mas. Positif elektron, bayangin elektron, tapi muatannya positif. Artinya setiap ide itu ada opositnya. Jadi ketika saya berasumsi cara ini efektif untuk Anda, jangan-jangan ada yang nggak bisa pakai cara ini. Okay. Lalu saya kasih W. Ya. Kalau yang nggak bisa pakai cara ini, pakai cara yang ini. Mas, aku jadi teringat film 5 cm. Ya. Ada tipikal orang itu ketika kemudian dia menginginkan sesuatu terjadi dalam dirinya, itu setelah kemudian dia memohon, terus kemudian dilepas, dilupakan, dan mudah terjadi gitu. Tapi itu dilakukan juga terjadi sebaliknya. Ketika kemudian dia menginginkan sesuatu terjadi dalam hidupnya, dia taruh itu 5 cm di depan matanya, jadi dia keinget terus, dan itu memacu tindakannya dia gitu. Itu sama-sama bisa terjadi kedua-duanya gitu. Bagaimana? Yang benar mana? Satu, Mas. Mas Tahib bisa ke sini, Mas. Masuk ke dalam frame. Karena ini harus dicontohin. Sebentar. Contoh. Kayak yang resep pembicara cuma saya ya. Gini, Mas. Kelihatan nggak, Mas, mukanya di frame? Nggak kelihatan. Ya? Gini, Mas. Kelihatan nggak apa-apa. Bisa lihat tulisan ini? Bisa. Bisa lihat tulisan ini? Bisa. Bisa lihat ini? Bisa. Bisa lihat ini? Enggak. Bisa lihat ini enggak? Enggak kan? Enggak. Nah, kenapa harus ada jarak 5 cm? Jadi tetap ada jaraknya, Mas. Iya. Nah, banyak orang itu 100 juta. Kasih saya duit 100 juta terus ditutup ke mata. Itu nggak bisa lihat apa-apa. Nah, jadi gini, gambarannya dari ilmu 5 cm gini. Anda boleh fokus kepada tujuan, tapi tetap ada spasi di situ, sehingga Anda punya kewarasan. Tetap ada jeda. Kalau ada jeda berarti tidak melekat. Mas. Oh, iya. Walaupun cuma 5 cm, makanya saya bilang, terlalu jauh uangnya nggak kelihatan, terlalu dekat juga nggak kelihatan. Makanya saya bilang, itulah permainan jeda. Nah, kaitkan ke sini, ketika Anda itu let go, maka ini akan dimasukkan ke sini. Ketika Anda lihat gini, Mas, terus Anda lupakan, itu masuk ke bawah sadar. Oh, iya. Seperti yang kapan hari aku WA dirimu tuh. Iya. Jadi itu dia. Jadi ketika kita nggak let go, itu dipegang terus sama zona sadar ini. Oke. 100 juta gitu loh. Let go. Tapi bukan terus juga mikir, tapi saya kadang masih teringat dulu. Nggak apa-apa. Kuncinya pegang, lepas. Pegang, lepas. Seperti napas, tarik, lepas. Jadi let go itu bukan berarti terus dilepasin selamanya. Kita tetap nggak bisa. Iya, benar, Mas. Tugas kita, setiap kita terikat, lepaskan. Setiap kita terikat, lepaskan. Itu proses yang never ending. Menarik. Top lah pokoknya. Jadi, gini, kalau Anda pengen melihat proses itu kayak gimana, ya lihat aja yang ada pada dirimu. Kalau hidup itu antara keluar, masuk, kan kontraksi, Mas. Mas, paru-paru itu kontraksi loh, Mas. Rahim dulu berkontraksi, jantung kontraksi, semesta berkontraksi. Kontraksi itu artinya apa? Paradok, Mas. Kecil, gede, kecil, gede, kecil, gede. Tarik, lepas, tarik, lepas. Ini tuh prinsip semesta. Makanya saya bilang, kalau Anda pengen belajar rahasia semesta, lihat semesta aja, nggak usah pusing-pusing. Makanya bacalah dirimu, Iqra. Jadi itu bukan baca buku tok, tapi oke, aku tuh kayak gini ya ternyata tuh desainnya. Oh, bagusnya gini. Itu, Mas, sebenarnya. Top semua gitu. Seneng banget aku. Subscribe channel Arif RH Vibrasi, silakan. Nanti banyak ilmu-ilmu keren di situ. Sumpah, aku sangat merekomendasi. Saya sangat recommended deh, Mas Arif. Keren banget perspektifnya. Tadi yang pertama figur otoritas, oke. Yang kedua adalah repetisi. Yang ketiga identifikasi kelompok. Ini dia. Gimana tuh? Ini, Mungkin banyak yang, oh ini baru nih gitu. Contoh gini, Mas Tahib lagi, nggak apa-apa di situ aja, jawab aja. Anda sekarang bisa bahasa Inggris nggak? Dikit-dikit lah ya. Yes, paling I love you gitu ya. Tapi kalau Mas, saya taruh di kampung Inggris 10 tahun aja. Ya bisa loh. Bisa. Jadi gini, intinya konsepnya sederhana, identifikasi kelompok, Mas. Identifikasi artinya menjadi identik.
identik itu artinya sama, paham nggak? Saya dengan Hendra itu beda. Tapi kalau saya mengidentikan diri saya dengan Hendra, berarti sebisa mungkin saya memiripkan diri dengan Anda. Ini sama dengan asosiasi nggak? Gimana tuh? Iya, mempersepsikan diri kita sama dengan orang yang... Iya, lama-lama kan gini Mas, gini. Pernah nggak Mas masuk ke dalam sebuah acara seminar? Saya dulu pernah. Siapa di sini yang ingin sukses? Saya tuh nggak ngangkat tangan sendiri. Terus pembicaranya, itu kayaknya ada yang nggak angkat tangan tuh. Terus semua orang tuh lihat saya. Jadi saya tuh aneh sendiri loh Mas. Kayaknya saya paling aneh. Itu akhirnya ikut angkat tangan. Karena kita, reaksi sederhananya, ketika orang lain itu begitu, kita tuh merasa berbeda tuh nggak enak Mas. Iya, benar. Kita ingin menjadi sama. Nah, ciri dari kelompok tuh begitu Mas. Kita itu tidak nyaman menjadi berbeda. Nah, jadi ketika kita itu, misalkan sekarang itu, contoh Mas, contoh paling gampang. Saya dulu nggak suka sepak bola nih. Nggak suka. Semester 1, saya sangat tidak suka sepak bola. Masalahnya, setiap pas habis kuliah, ngobrol, cowok-cowok tuh ngomonginnya, kalau nggak teknologi bola, teknologi saya nyambung. Ketika, kemarin Inzaghi transfer loh, dari sini ke sini. Aku tuh kayak di situ lilin mati. Nggak dianggap. Jadi kan aku, kayak terasing dengan kelompok. Akhirnya apa Mas, tau nggak? Aku tuh sangunya sedikit, sebulan cuma 150.000. Saya sempatkan setiap Jumat beli tabloid bola. Zaman itu kan internet masih belum bisa akses dengan baik ya Mas ya. Saya beli tabloid bola, saya baca Mas. Akhirnya saya bisa sampai sekarang jadi seorang fans sepak bola. Nah, dan ingat, itu cepet loh Mas. Itu 6 bulan saya langsung ngomong bola tuh cacing. Dan saya mulai nonton bola. Jadi ingin menjadi sama. Nah, kalau kita dikondisikan begitu, menular. Makanya itulah sebabnya kita dengan siapa berteman tuh ngaruh Mas. Jadi bawah sadar itu juga ditentukan kita berteman dengan siapa, karena dari berteman itu juga terjadi repetisi. Loh, kalau aku berteman dengan orang susah, orang negatif, pikirnya ruwet aja terus, kan dia merepetisi. Loh, direpetisi lama-lama jebol juga nih ke critical area Mas. Jadi dibalik identifikasi pokok kelompok itu ada repetisi di situ. Yang repotnya repetisi belum tentu bagus. Nah, repotnya lagi adalah kalau kita masuk ke dalam sebuah komunitas yang nggak baik. Contoh gini Mas, saya pernah nanya gimana caranya, saya pernah nanya ke seorang teman yang dia itu istrinya mantan organisasi teroris. Ternyata dulunya tuh nggak begitu, tapi disuruh masuk ke sebuah lingkungan, di situ berbulan-bulan, itu brainwash Mas. Iya. Artinya gini ya Mas ya. Tadi kalau teroris brainwash ya. Iya. Sama halnya sebenarnya ketika kemudian kita masuk ke circle yang positif. Iya, itu juga brainwash. Tapi kan bener jadi putih. Intinya adalah networking, circle-nya diubah. Dan kita akan identik sesuai dengan kebanyakan. Karena kita akan cenderung menjadi ingin sama. Betul. Wah, kok liane yang lain kok bisa bahasa Inggris ya? Benar. Aku Mas, benar. Kenapa aku bisa main gitar? Aku kan keyboard bisa, piano bisa, gitar bisa, nyanyi ya lumayan lah. Enak loh suaranya. Ya lumayan. Anda bisa cari saya nyanyi lagu Ho'oponopono, itu ada di channel saya. Iya. Saya tuh dulu setelah 97 tidak masuk UMPTN, 98, jadi 97, setelah itu saya kuliah D2 Mas. Ilmu komputer dan perbankan. Oke, Mas. Saya kos di deket di Cirebon. Satu kosan isinya 6 orang. Bisa gitar semua. Kan saya terintimidasi dong. Waktu itu belum paham ini. Nggak lama Mas, saya bisa gitar. Karena ajarin dong gitu, yang lain asik juga ya. Belum lagi waktu itu, setiap pegang gitar, cewek-cewek itu muter gitu kan, nyanyi-nyanyi gitu kan. Dulu waktu masih bujangan kan kepengen gitu. Nah, artinya saya sudah membuktikan saya jadi begini karena identifikasi kelompok. Jadi circle, kalau kita semua bisa gitar, lama-lama kita pengen bisa main gitar. Tapi kalau pengalaman saya pribadi sih Mas, identifikasi itu tidak harus kelompok deh. Ya. Maksudnya gini, identifikasi pribadi itu juga personal itu juga bisa jadi gitu loh. Bisa. Jadi sebenarnya di sini ditekankannya adalah gini Mas. Karena identifikasi kelompok dari urutan ini agak bias dengan figur otoritas tadi. Nangkap nggak? Jadi walaupun kita teman satu, gini Mas, kadang tuh kita berteman, kita tuh bisa saling respect. Aku respect dengan Mas Hendra, Mas Hendra juga respect ke aku. Jadi kita sama-sama memberikan otoritas. Jadi yang ketiga ini untuk menegaskan perbedaan, semakin orangnya banyak, tambah cepat. Setuju. Bayangin ya kalau aku berteman dengan 5 Hendra.
gitu loh. Aku berteman dengan 5 Adiwe Gunawan misalnya. Itu efek otoritinya lebih kuat, efek repetisi lebih kuat. Sebenarnya lebih ke situ. Jadi, tapi kalau di era sekarang sih memang itu lebih mudah harusnya karena kita punya komunitas online, bisa Zoom. Kadang kan Mas Hendra ngamatin nggak? Ketemu orang yang nggak pernah ketemu, hanya ketemu lewat Zoom. Pas ketemu kayak ketemu udah kenal udah lama. Mas Hendra gitu loh, nggak canggung. Gitu. Nah itu era sekarang tuh memungkinkan Anda mengakses identifikasi kelompok ini.